Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali kita bertemu dalam Victorious Devotion pada pagi ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang dengan setia selalu mendampingi dan menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang bersama dalam hadirat Tuhan, baca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau terus berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia, anugerah kehidupan yang masih Tuhan terus percayakan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami hanya karena Tuhan. Dan kami tahu hidup kami di tangan Tuhan. Dan kami terus rindu, biarlah hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, urapi hambamu, urapi setiap kami, para kekasih yang mendengarkan Victorious Devotion pagi ini, dimanapun berada, dengan segala situasi keadaan yang mereka hadapi, kami percaya Engkau melawat kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali terus akan melanjutkan terus belajar bersama, menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk bulan ini, untuk tak bosan terhenti. Dan kita harus tetap lakukan, menuruti firman dan tekun menantikan kedatangan Kristus ya. Jadi dalam menantikan kedatangan Kristus kita harus terus menuruti firman. Dan salah satu yang ingin kita lakukan menuruti firman adalah hari ini adalah untuk kita tidak menyangkal nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita buka Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, oleh seorang pun, maaf. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini firman dari Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada jemaatnya yang ada di Philadelphia. Dan kita sudah tahu, mendengar dari perenungan devotion yang lalu, Pastor Dak sudah menyampaikan dari ayat ini beberapa kali, yaitu dalam kelemahan mereka tetap setia menuruti firman, ya kan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mereka tetap melakukan firman dengan begitu tekun, ya, dengan luar biasa sudah disampaikan. Dan hari ini pokoknya adalah Bapak Ibu bahwa yuk kita sebagai jemaat Tuhan belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia untuk tidak menyangkal nama Yesus. Apapun yang terjadi, biarlah kita boleh mengambil komitmen untuk tidak menyangkal nama Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Mari yakinkan dalam diri kita Bapak Ibu, ini yang satu keputusan yang sangat penting yang kita harus hadapi. Walaupun ya kita tahu belajar dari Philadelphia sudah disampaikan, ada tantangan, ada pergumulan, ada tekanan untuk mereka kemudian menyangkal tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, menyangkal nama Yesus, tetapi mereka tidak lakukan. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu, untuk di akhir zaman ini satu yang sangat penting, kita tetap percaya kepada Yesus dan kita harus mengakui di hadapan dunia, di hadapan semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu sangat krusial karena Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 dan sampai 33 berkata demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi hal yang sangat penting Bapak Ibu untuk kita lakukan di akhir zaman ini, yang nanti ke depan akan semakin banyak tantangan, bahkan penganiayaan, penderitaan untuk menggugurkan iman kita kepada Kristus.
Kita harus tetap pertahankan iman kita dan mengakui dengan segenap hati, dengan perkataan kita, Yesus adalah Tuhan. Kita tidak menyangkal itu. Mari yakinkan diri kita. Mari ambil komitmen. Apapun yang terjadi, Tuhan tolong, saya tidak akan pernah mau menyangkal akan nama-Mu. Saya akan tetap mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana ini bisa kita alami? Kita bisa akhirnya bertahan dan tetap tidak menyangkal Yesus. Kalau dari Matius yang kita baca tadi, Matius pasal yang ke-10 di ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu, saya dapati ada beberapa hal yang akhirnya bisa membuat kita kuat dan menolong kita melakukan komitmen kita ini. Yang pertama, ingat, Roh Kudus, Roh Allah akan menolong kita Bapak Ibu. Matius 10 ayat 19-20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, mungkin satu kali kita didesak, kita akan diadili oleh pengadilan manusia. Bapak Ibu, kita mungkin bingung mau ngomong apa, mau berkata apa, membela diri gimana. Tetapi jangan khawatir, pada waktunya nanti Roh Bapa kita sendiri, yaitu Roh Allah, akan menolong kita untuk bagaimana berkata-kata dan menyampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Bukan dari kita, tetapi dari Dia. Ya, ibaratnya Dia kayak seperti pengacara yang akan terus menolong kita. Ya, itu yang pertama. Yakinkan Dia penolong kita pada waktu itu. Yang kedua, mari kita harus ingat kenapa kita akan tetap bisa melakukan komitmen kita. Yang kedua, karena kita mau lebih takut pada Allah daripada takut pada manusia, takut pada kematian tubuh bahkan. Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalaupun kita harus mati, tubuh kita harus dihancurkan, tetapi kita yakin ada keselamatan kekal, hidup kekal yang Tuhan akan karuniakan. Kalaupun mereka dapat membunuh kita, ya hanya sebatas tubuh, tapi mereka tidak dapat membinasakan kita selama-lamanya. Tetapi kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita lebih patut takut kepada Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup, baik hidup maupun kematian kita. Bapak Ibu, yuk, ini akan menolong kita untuk tetap bisa tidak menyangkal Yesus. Saya akan tetap lebih takut Tuhan daripada takut manusia, daripada saya takut mati. Lebih baik saya takut Tuhan, karena ketika saya takut Tuhan, saya tidak akan mati. Tubuh bisa berlalu mati, tetapi roh kita akan tetap hidup bersama dengan Bapa. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah percaya hidup kita aman di tangan Tuhan. Ada penyertaan dan campur tangan Tuhan selalu dalam hidup kita. Jangan khawatir. Di dalam Matius tadi pasal yang sama, di ayat atasnya tadi, ayat 29-31 berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Kembali, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sangat jelas gambaran perbandingan yang Tuhan Yesus gambarkan di Matius ini. Burung pipit itu tetap Tuhan pelihara. Kalaupun jatuh atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan burung pipit itu semuanya atas seizin dan sepengetahuan Bapa di sorga. Karena dibilang daripada seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Apalagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menuruti firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Gak mungkin kita percaya aja
Apapun yang terjadi ya kita berserah roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Hidup kita aman di tangan Bapa. Kalaupun orang dunia bilang, waduh bahaya, kamu bisa mati, kamu bisa... Enggak, silakan. Pada waktu itu pun kita harus melewati itu semua. Percaya ada kekuatan yang Tuhan tolong limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewatinya dengan damai sejahtera. Ingat Stefanus, dia penuh dengan kemuliaan Tuhan, walaupun dirajam batu sampai mati. Ada kekuatan, hidup kita di tangan Tuhan. Ya, jadi mari ambil komitmen, apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak akan menyangkal dia. Apapun yang mendesak, yang membuat kita, mencoba kita menyangkali dia, tidak. Mari tetap percaya dan nyatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bahkan kekasih jiwaku. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk suara kebenaran firman-Mu yang menguatkan kembali iman di hati kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami dengar firman-Mu dan kami mau terus mengambil komitmen Tuhan dalam hidup kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami, yang terindah, yang termulia, yang terkasih. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kau yang termanis. Terima kasih Tuhan untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau terus hadir dalam setiap hidup kami, umat-Mu, jemaat-Mu GB Victory dimanapun berada. Bahkan pemirsa Tuhan yang mendengarkan Victorious Devotion ini, Tuhan hadir senantiasa dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengiring Engkau, taat menuruti firman-Mu, dan tidak akan menyangkal nama-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini, bahkan ke depan, ke dalam pertolongan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kasih, kuasa, dan urapan-Mu atas setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin.